Sabilal Muhtadi selaku Pejabat Pengawas KPPN Banda Aceh. Penghormatan kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Penghormatan kepada Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh beserta jajarannya. Penghormatan kepada Ibu Cuddian Fitri, SEMSI AKCA selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi. Penghormatan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta studium general, adik-adik dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Selamat datang di acara Treasury Goes to Campus oleh KPPN Kota Banda Aceh dan Studium General Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Hadirin yang terhormat, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan diikuti dengan doa oleh Saudara Haikal Putra. Kepada Saudara Haikal Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati acara kita hari ini dengan kelancaran, mulai dari awal hingga akhir acara nanti. Selanjutnya, opening speech oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MSc. Kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furkani MSc, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan rutin di setiap awal semester sebenarnya, studium general. Dalam hal ini dilakukan oleh Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Pak Iman Haidir, Kepala KPPN Aceh. Selamat datang. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan menyampaikan materi nanti untuk Treasury Goes to Campus. Kemudian Pak Sabil Al-Muhtadi, juga dari KPPN Aceh, pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Fitriadi, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Analiansyah, serta pimpinan Prodi, Bu Cuddian Fitri, Kaprodi Ilmu Ekonomi, dan Bu Ulia Azra, Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi, serta segenap para pimpinan lainnya, Bapak Ibu dosen yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini, serta adik-adik mahasiswa yang nantinya akan mendengarkan pencerahan lebih lanjut tentang APBN kita. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini adalah yang pertama kuliah umum ya, ataupun studium general. Nah ini sangat istimewa karena kuliah umum pada hari yang berbahagia ini langsung akan diisi oleh KPPN Aceh, di mana kita sudah menjalin kerjasama dan nanti juga akan diformalkan ya dalam bentuk MOA dan juga Implementation Agreements ya. Adik-adik perlu diketahui bahwa selama satu semester ini hampir selesai, kita sudah mengirimkan mahasiswa kita untuk melaksanakan kegiatan MBKM ya, ataupun magang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi selama satu semester beberapa teman Anda itu mengikuti program MBKM di kantor KPPN. Mereka tidak lagi kuliah ya, seperti biasa di ruang-ruang kuliah, akan tetapi mereka mendapatkan materi perkuliahan ataupun mendapatkan ilmu yang akan diajarkan di kuliah itu melalui program MBKM ya, magang langsung di tempat yang kita tuju. Dalam hal ini KPPN ya. Jadi ada dua keuntungan melalui program magang ini. Yang pertama secara teoritis ya, mahasiswa juga akan mendapatkan ilmu khususnya terkait dengan struktur ya, ataupun pola perencanaan pembiayaan dan pengeluaran negara. Pada saat yang sama mahasiswa nanti juga akan mendapatkan secara langsung ya, dari para pegawai
di kantor itu untuk mengetahui secara lebih detail ataupun secara praktisnya tentang APBN ini. Nah, itu jadi keuntungan yang akan didapat dari mahasiswa yang melaksanakan program MBKM. Kita terus mendorong agar mahasiswa mau ya untuk mengikuti program-program kegiatan MBKM. Sejauh ini kita sudah ada dengan beberapa lembaga ya, dengan Badan Pusat Statistik satu lagi ya. Mahasiswa kita juga melaksanakan kegiatan MBKM, magang MBKM. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, topik yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik ya. APBN, kenali, pahami, dan awasi. Nah, begitu ya. Mengapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat yang hidup di wilayah Republik Indonesia ini, kita memiliki kepentingan yang sama ya terkait dengan APBN ini. Jadi sering disebut istilahnya itu what's for me ya. What's for me? What's in it for me? Dalam struktur APBN yang besar itu, kira-kira apa manfaat bagi kita ataupun untuk kita sebagai warga negara? Kita memiliki kepentingan itu. Kita juga adalah sama-sama sebagai taxpayer ya, pembayar pajak, membayar pajak yang rutin kita bayar, dan itu menjadi masukan pendapatan kepada negara. Nah, pada saat yang sama negara akan mengalokasikan kembali pendapatannya kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, setiap kali APBN diumumkan, rakyat ataupun masyarakat secara umum itu akan tertanya-tanya, ya, kira-kira benefit apa yang akan kita dapatkan untuk tahun ini dari APBN yang telah dialokasikan itu. Nah, nanti secara lebih detail kita akan bisa memahami ya kira-kira bagaimana APBN ini disusun, dikelola, kemudian bagaimana pembiayaan-pembiayaan itu ataupun pengeluaran-pengeluaran itu dilakukan. Nah, jadi fungsi kita sebagai masyarakat bukan saja sebagai penerima manfaat ataupun beneficiaries, tapi kita juga adalah sebagai awasi itu ya, yang mengawasi agar manfaat tadi benar-benar bisa sampai ya, benar bisa sampai kepada masyarakat. Nah, jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iman Haidir beserta para staf ya yang telah hadir di tempat kita memberikan kuliah umum Trisuri Goes to Campus, dan kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas inisiatif ya dari Prodi Ilmu Ekonomi untuk melaksanakan kegiatan studium general ini. Sekaligus nanti kita akan menandatangani naskah kesepakatan kerjasama ya antara kedua institusi, dan mudah-mudahan berbagai program yang bermanfaat dapat terus kita laksanakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqani MSc. Hadirin yang terhormat, dengan bangga kami memberitahukan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh dengan KPPN Kota Banda Aceh telah mencapai sebuah kesepakatan kerjasama dan kolaborasi. Dengan ini kami meminta kesediaan Bapak Iman Haidir SOS MM sebagai perwakilan dari KPPN Kota Banda Aceh dan Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqani MSc sebagai perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh untuk melakukan penandatanganan naskah kerjasama antara FEBI UIN Araniri dan KPPN Kota Banda Aceh.
diikuti dengan penyerahan plakat penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh kepada KPPN Kota Banda Aceh. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya. Kami berharap semoga kerjasama dan kolaborasi ini dapat menjadi sebuah kolaborasi yang membawa banyak dampak positif. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara puncak Treasury Goes to Campus dan Studium General Prodi Ilmu Ekonomi, yaitu penyampaian materi oleh Kepala Kantor KPPN Banda Aceh, Bapak Iman Haidir, SOS MM. Sebelum memulai sesi materi, izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Rahmi Mutia, SE SPDI MSc. Ibu Rahmi Mutia, SE SPDI MSc merupakan seorang dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh yang berfokus pada bidang moneter dan keuangan. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Syah Kuala, kemudian melanjutkan pendidikan sarjana pada pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri dan melanjutkan pendidikan pada magister pada Universitas Ruhr Universitas Bochum, Jerman. Tanpa berbasa-basi, mari kita sambut moderator kita pada sesi kali ini, Ibu Rahmi Mutia, SE SPDI MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC Istia atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Iman Haidir, SOS MM, selaku Kepala KPPN Kota Banda Aceh, dan juga kepada Bapak Sabilal Muhtadi, selaku Pengawas KPPN, kepada Prof. Dr. Hafaz Furkani, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, kepada Dr. Fitriyadi selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Araniri,
Bapak Dr. Analiansyah selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Araniri, dan Ibu Cuddian Fitri selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi, dan Ibu Ulia Azharas selaku Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi, seluruh sivitas akademika yang berhadir, Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, dan juga semua panitia dari KPPN Kota Banda Aceh, dan tak lupa yang kami banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi FEBI UIN Araniri. Baik, Cikini ke gondang dia. Apa kabar hadirin semua? Baik, alhamdulillah, semoga kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh prodi kita tercinta, Prodi Ilmu Ekonomi, dengan mengusung tema yang sangat menarik, yaitu APBN, kenali, pahami, dan awasi. Kuliah umum ini diperuntukkan untuk kita semua, terutama untuk generasi muda, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi. Sobat muda yang berbahagia, tahukah beberapa tahun ke depan, yaitu pada tahun 2030-an hingga 2040-an, Indonesia mengalami bonus demografi, di mana 70% penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif 15 hingga 65 tahun. Salah satu upaya untuk memaksimalkan generasi muda tersebut yaitu dengan membekali mereka, ya, generasi muda, yaitu sobat-sobat muda yang hadir semua di sini, dengan pengetahuan, wawasan yang luas, dan juga keterampilan, sehingga generasi muda Indonesia dapat terus berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Seperti acara yang kita selenggarakan hari ini. Acara yang kita selenggarakan hari ini menarik tema yang sangat bagus, yaitu APBN. Dan pemateri kita tidak kalah menariknya, ya. Narasumber kita ini adalah seorang narasumber yang kompeten, yang handal, dan memiliki segudang pengalaman terkait materi yang nantinya akan disampaikan. Berbicara mengenai APBN, sungguh kata APBN pasti tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Oke. Nah, APBN itu sendiri merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan negara, sobat muda. Ya. APBN ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah saja, Kementerian Keuangan, namun APBN ini milik kita semua. Oleh karena itu, kami berharap dari kuliah umum nanti, sobat muda sekalian dapat memahami lebih jauh mengenai APBN, mengetahui apa itu APBN, bagaimana uang negara tersebut dikumpulkan, bagaimana uang tersebut dikelola, hingga bagaimana APBN itu dibelanjakan secara bijaksana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik, sobat muda sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung aja kita ke acara inti kuliah umum kita. Namun, izinkan saya
membaca sekilas CV dari narasumber kita yang sangat keren. Baik, narasumber kita hari ini memiliki nama lengkap Bapak Iman Haidir SOS MM. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Banda Aceh. Adapun riwayat pendidikan beliau menempuh D3 Keuangan Spesialisasi Anggaran di STAN, kemudian melanjutkan Sarjana Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus 45, kemudian melanjutkan Magister di program studi Magister Manajemen di Universitas Indonesia. Adapun riwayat jabatan beliau pernah menjabat sebagai Kepala KPPN Kota Melaboh, Kepala Bidang Pembidaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPB Aceh, dan sekarang menjabat sebagai Kepala KPPN Kota Banda Aceh. Baik, kepada Bapak Iman Haidir dipersilahkan. Bapak di situ. Terima kasih Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Profesor, Bapak-bapak pengajar, dosen, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Terus terang Ibu moderator, saya gemetaran di sini, Bu. Karena terakhir kali saya masuk kampus itu 2010, itu waktu saya sidang tesis seperti ini juga suasananya. Cuma waktu itu berdiri saya kan, tidak duduk seperti ini, jadi nggak kelihatan gemetarannya kan. Seperti itu. Jadi memang sejak sekolah itu saya memang selalu istilah takut dalam arti segan terhadap pengajar, Bu, terhadap guru, seperti itu. Sampai ke bawah di kuliah juga seperti itu. Jadi mungkin karena memang saya sangat menghargai gitu ya terhadap pengajar, dosen atau guru dan lain sebagainya, makanya segan, dan ini pun agak gemetaran gitu kan, karena yang disampaikan tadi sama Ibu moderator, narasumber yang kompeten akan terlalu lebay ya, Bu ya, lebay gitu ya. Karena saya lihat di sini banyak sekali orang-orang hebat, dosen-dosen yang memang dari segi ilmu cukup mumpuni. Kalau saya mungkin lebih ke praktisi, saya praktek di lapangan apa itu terkait dengan APBN gitu ya. Dan mungkin ini lebih ke ditujukan untuk adik-adik mahasiswa ya terkait pengenalan APBN, karena saya yakin kalau untuk teori, ibu-ibu dosen di sini ada Pak Profesor juga lebih mumpuni dalam hal teori gitu. Jadi saya mungkin akan menyampaikan dari sisi saya sebagai pelaksana dari APBN itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan dan Bu Moderator juga, gambaran apa itu APBN dan fungsinya itu apa, dan apa yang bisa kita lakukan terhadap APBN ini gitu ya. Baik adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mungkin terlebih dahulu saya pengen bertanya dulu ya,
Ada yang tahu ini enggak KPPN Banda itu apa gitu ya? Kebetulan kami udah membersihkan souvenir nih buat adik-adik gitu ya, yang bisa jawab atau yang mau bertanya nanti. Ayo. Ada yang tahu KPPN Banda Aceh itu apa gitu loh? Bukan kepanjangannya ya. Oh, silahkan adik. Apa itu? Itu tugasnya untuk mengawasi ataupun memaksimalkan APBN. Oke, bisa kasih hadiahnya? Terima kasih. Oke, terima kasih adik. Yang lain nggak ada yang tahu? Lebih tepatnya gitu ya. Kalau enggak ini deh sekarang. DJPB itu apa gitu ya? Dirjen Perbendaharaan. Ada yang tahu enggak? Ayo. Siapa? Ayo adik-adik. Ibu-ibu dosen, bapak dosen tidak termasuk ya. Enggak ada tahu? Kalau enggak ada tahu, yang ini pasti harusnya tahu deh. Apa? Tahu kan ya kalau Kementerian Keuangan ya. Jadi KPPN itu adalah instansi vertikal di bawah Dirjen Perbendaharaan yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi dan wewenang dari Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, dalam APBN ini Menteri Keuangan itu adalah sebagai bendahara umum negara. Namanya bendahara itu kan menerima, mengelola dan mengeluarkan uang gitu secara kasarnya gitu ya. Ini juga sama, bendahara umum negara. Nah, KPPN di sini adalah sebagai bendahara umum negara di daerah. Jadi sebutan kami itu adalah kuasa bun di daerah. Jadi tugas dan wewenang kami sama dengan tugas dan wewenangnya Menteri Keuangan, tapi untuk daerah. Makanya kami disebut kuasa bun di daerah karena kami menjalankan sebagian tugas dan wewenang Menteri Keuangan, baik itu dalam mengelola penerimaan, kemudian mengelola pengeluaran dan menyusun laporan keuangan, gitu ya. Kemudian terkait APBN, itu apa itu APBN? Jadi APBN itu kalau menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu, maaf itu bukan Undang Kekayaan Negara tapi Undang-Undang Keuangan Negara, karena di tahun 2007 itu kita ada 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara dibentuk dari reformasi keuangan negara. Salah satunya ada ini Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pertanggungjawaban APBN, seperti itu ya. Nah, di situ disebutkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN itu sebuah rencana keuangan, bagaimana kita akan menjalankan fungsi-fungsi kita, tugas-tugas kita di tahun yang bersangkutan gitu ya, untuk selama 1 tahun jelas. Kemudian juga ini ada klausul disetujui oleh DPR, jadi tidak ada 1 rupiah pun uang negara yang tidak disetujui oleh DPR gitu ya. Jadi apapun yang kita susun, apa penerimaan, pengeluaran dan sebagainya adalah sudah melalui persetujuan DPR. Dalam hal ini DPR itu wakil rakyat, berarti kan secara tidak langsung sudah melalui persetujuan dari rakyat gitu ya. Kemudian tujuan dari APBN itu apa? Yaitu untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi keseluruhan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu APBN mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi itu ya. Nah, fungsi-fungsi ini tidak berdiri sendiri gitu ya, tidak dalam arti bahwa APBN ini cuma mempunyai fungsi alokasi, oh tidak gitu ya. Ada fungsi distribusinya juga, ada fungsi otorisasinya juga, ada fungsi
stabilisasinya juga, dan ada fungsi pengawasannya juga gitu ya. Jadi APBN ini mempunyai 6 fungsi ini secara bersama-sama gitu ya. Fungsi otorisasi ini bahwa APBN itu sebagai dasar kita untuk melakukan kegiatan atau untuk membiayai kegiatan gitu ya, sebagai dasar karena mudah melalui persetujuan DPR dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi perencanaan. Jadi kalau kita lihat APBN itu kan untuk 1 tahun ke depan, karena APBN itu ditetapkan di 1 tahun sebelumnya, gitu ya. Kalau misalkan APBN 2024 ini, berarti ditetapkan tahun 2023, ya seperti itu. Jadi mengandung perencanaan apa yang akan kita lakukan, baik itu penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun 2024, gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari perencanaan dari APBN. Kemudian fungsi pengawasan ya. Jadi pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pengawas fungsional pemerintah. Ada yang tahu pengawas fungsional pemerintah itu apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Ayo, jangan malu-malu, adek. Ayo. Masih ada souvenir loh, kami bawa banyak souvenirnya itu loh. Ada yang tahu? Oke, jadi pengawas APBN itu ada 2 itu ya, BPKP dan BPK. Kalau BPK itu untuk pengawasan internal pemerintah, sementara BPK itu untuk pengawas eksternal pemerintah. Kemudian fungsi alokasi. Jadi dalam APBN itu mungkin nanti kita akan lihat fungsi alokasi ini. APBN itu sudah dialokasikan untuk sektor-sektor tertentu sesuai dengan tujuan dari fokus pemerintah di tahun itu gitu ya. Ada untuk kesehatan, pendidikan, kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat, SDM, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu sudah dialokasikan menurut pos-posnya. Di sini fungsi alokasi dari APBN itu ya. Kemudian fungsi distribusi. Jadi fungsi distribusi ini bahwa APBN itu bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan. Jadi kalau kita lihat pembangunan sekarang ini itu kan lebih diharapkan bisa merata seluruh Indonesia gitu ya. Tidak hanya pembangunan di Jawa saja. Jadi dari Sabang sampai Merauke istilahnya pemerintah sudah mencanangkan untuk melakukan pembangunan. Kita bisa lihat dari apa? Dari pembangunan infrastruktur yang lebih banyak di luar Pulau Jawa sekarang ini. Kemudian juga ada alokasi dana desa di situ. Dana desa yang semuanya bisa kita awasi sebenarnya untuk dana desa. Itu ya. Kalau di sini gampung gitu ya. Karena biasanya di tiap gampung itu ada penerimaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk gampung tersebut. Biasanya di situ ada anggarannya gitu ya, untuk misalkan untuk perbaikan jalan berapa, untuk bangun musola berapa, misal untuk BLT juga di situ berapa. Dan di sini fungsi distribusi daripada APBN. Jadi untuk memeratakan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Jawa saja istilah, atau di kota saja itu ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Kalau kita ingat waktu tahun 2020 waktu kita terkena COVID gitu ya, APBN itu menjadi salah satu instrumen yang bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis gitu ya. Karena waktu COVID ada yang tahu fungsi penerimaan ya Bu Mutia ya. Fungsi penerimaan yang Y sama dengan G, I, C tambah X kurang I ya. Nah, seperti itu ya. Nah, pada waktu COVID itu, C itu kan konsumsi ya. Konsumsi itu rendah gitu kan. Karena daya beli masyarakat tidak ada gitu kan. Karena waktu itu ada PPKM, dibatasi orang berjualan atau berhubungan dengan istilahnya jaga jarak gitu kan, ada pembatasan. Jadi biasanya
orang-orang bisa beraktivitasnya sore sampai malam itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu pengaruh ke konsumsi rendah. Kemudian investasi juga sama. Karena COVID ini, jadi banyak investor yang tidak atau ragu untuk melakukan investasi itu ya. Kemudian ekspor impor juga seperti itu karena COVID. Nah, salah satu unsur yang bisa menaikkan pendapatan negara itu adalah cuma government expenditure gitu ya. Pengeluaran pemerintah. Makanya waktu COVID itu berapa banyak dana APBN yang kita alokasikan untuk penanganan COVID ini. Jadi dikala penerimaan negara sedang rendah gitu, pemerintah menambah jumlah pengeluarannya gitu ya, untuk bisa menstabilkan perekonomian kita waktu itu ya. Itulah fungsi stabilisasi daripada APBN. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan anggaran gitu ya. Jadi secara umum, secara teori itu ya ada 4 kebijakan anggaran, itu surplus, defisit, seimbang, dan dinamis gitu ya. Nah, yang sekarang kita pergunakan itu ada keseimbangan kebijakan anggaran defisit, di mana penerimaan negara itu lebih kecil dari pengeluaran, jadi lebih banyak pengeluaran, jadi defisit. Defisitnya itu nanti kita akan tutupi dengan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa berupa utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri gitu ya. Kemudian juga ada kebijakan seimbang dan dinamis gitu ya. Kalau kita ingat dulu pada waktu Orde Lama gitu ya, kita menggunakan kebijakan ini, kebijakan anggaran seimbang dan dinamis. Nah, seimbang dan dinamis itu bahwa pada waktu itu kekurangan pengeluaran negara itu ditutup dengan pencetakan uang. Akibatnya waktu itu inflasi sampai dengan 600% gitu ya, seperti itu. Kemudian di Orde Baru kita berubah seimbang, tapi keseimbangannya itu jadi dari pinjaman luar negeri. Nah, kenapa dikatakan seimbang? Kan sama-sama defisit gitu ya dengan sekarang. Pada waktu itu pinjaman luar negeri itu dianggap sebagai penerimaan gitu ya. Kalau yang sekarang kan pinjaman luar negeri tidak anggap sebagai penerimaan, tapi sebagai pembiayaan. Mungkin nanti kita lihat struktur APBN-nya, APBN kita seperti apa gitu ya. Kemudian ada yang namanya siklus APBN. Jadi APBN dari tahun ke tahun itu melalui beberapa siklus yang dilakukan tahun sebelumnya gitu ya. Jadi untuk APBN tahun 2024 itu sudah kita lakukan persiapannya dari awal tahun 2023. Begitu juga dengan sekarang. Di samping kita melaksanakan APBN 2024, kita juga sudah merancang atau merencanakan APBN untuk tahun 2025 gitu ya. Mungkin tulisannya terlalu kecil Bapak Ibu, adik-adik ya. Mungkin dari bulan Januari gitu ya. Di situ ada penentuan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional. Sudah ditentukan. Kita tahun 2025 itu mau ngapain gitu ya. Kemudian juga di sekitar Februari sampai Maret ada review baseline dan penyusunan dan penetapan pagu indikatif. Pagu indikatif itu pagu ancang-ancang gitulah. Karena di situ nanti ada yang istilahnya resource envelope gitu. Resource envelope itu adalah surat dari Menteri Keuangan ke Bappenas yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal kita itu segini loh di tahun 2025. Artinya bahwa tahun 2020 diperkirakan kita akan mendapat penerimaan segini, kita akan belanja segini. Dan itu nanti akan disesuaikan oleh Bappenas gitu kan, untuk program-program apa yang bisa dilakukan di tahun 2025. Jadi Bappenas akan melihat skala prioritasnya itu yang mana untuk dilakukan di tahun 2025, melihat kapasitas fiskal kita di tahun 2025. Kemudian juga di bulan Mei nanti akan disampaikan ke DPR untuk didiskusikan, istilahnya didiskusikan. Kemudian di bulan Juni setelah ada kesepakatan, ada pemerintah dan DPR, akan dilakukan penetapan pagu anggaran.
Dan Agustus itu ada penyampaian RUU APBN dan nota keuangan. Mungkin seperti kita setiap tanggal 16 Agustus itu Presiden akan menyampaikan nota keuangan yang ada APBN tahun 2000 tahun anggaran berikutnya di depan DPR MPR gitu ya. Kemudian di Oktober dilakukan penetapan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan di November ada penetapan Perpres tentang rincian APBN. Jadi APBN secara global itu dirinci ke masing-masing KL untuk setiap program, fungsi, kegiatan, subkegiatan sampai dengan akunnya. Nanti akan di Desember itu diserahkan dalam bentuk daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA gitu ya. Jadi DIPA itu merupakan rincian dari APBN, itu di mana di dalamnya itu ada rencana kegiatan dan pengeluaran, juga penerimaan mungkin untuk Satker BLU seperti UIN ini kan Satker BLU, di situ ada rencana penerimaan dan pengeluaran untuk tahun depan gitu ya, seperti itu. Itu terkait dengan siklus dari APBN. Kemudian selanjutnya terkait struktur APBN. Ini struktur APBN untuk tahun 2024. Di sini kita bisa lihat antara RAPBN dengan APBN kadang terjadi perubahan atau berubah gitu dari rencana sama yang ditetapkan gitu ya. Tapi secara garis besar tidak ada perubahan secara nominal gitu ya, secara nominal. Di sini kita bisa lihat bahwa di baris pendapatan itu ada namanya penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Di baris pendapatan negara ada penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan, ada penerimaan pajak dan pendapatan kepabeanan cukai. Ada pendapatan, ada penerimaan. Bedanya apa penerimaan sama pendapatan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, adik-adik. Ayo. Jangan sampai kami berat-berat bawa souvenir ke sini dan bawa balik lagi ya kan. Ayo, bedanya penerimaan sama pendapatan. Ayo, nanti kita ilustrasikan gitu. Ada penerimaan, ada pendapatan. Enggak ada? Tidak ada, udah mau angkat tangannya adik belakang? Enggak jadi. Jadi kalau penerimaan itu adalah semua aruskan yang masuk ke rekening kas negara, itu penerimaan. Tapi kalau pendapatan itu adalah semua penerimaan yang memberi nilai tambah atau menambah aset bagi negara itu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan adik-adik ini setiap bulan misalkan dikasih jatah uang bulanan sama orang tua, dan misalkan 1 bulan 1 juta misalkan, ya kan. Itu untuk makan, untuk beli kuota ya kan, buat nongkrong, buat ngopi, buat apa gitu ya, 1 juta gitu ya. Kemudian pada suatu waktu ada yang dititipin uang sama orang tua untuk bayar kuliah gitu ya. Misalkan 500.000. Jadi ada yang menerima uang berapa? 1.500.000 ya kan. Nah yang 500.000 itu bukan pendapatan adik-adik, tapi penerimaan. Karena uang itu nanti saat itu akan disetorkan ke kampus untuk bayar uang kuliah itu kan. Jadi yang berpendapat cuma yang 1 juta, tapi yang penerimaan bisa lebih dari itu. Nah ilustrasi sederhana seperti itu ya. Begitu juga dengan ini gitu kan. Kalau pendapatan itu bisa menambah aset negara, tapi kalau penerimaan tidak menambah aset negara. Jadi kalau di kami itu ada namanya penerimaan pihak ketiga atau PFK. Itu semacam BPJS ya kan. BPJS itu memang selalu disetorkan ke kas negara gitu loh, ke kas negara. Tapi itu uang bukan kami. Nanti uang itu akan ditransfer ke rekening BPJS gitu ya. Jadi itu mungkin sederhananya terkait dengan pendapatan dan penerimaan. Kemudian juga di bagian di baris belanja ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah gitu ya. Nah belanja pemerintah pusat itu mungkin secara umum udah kita bisa tahu lah, ada belanja
proyek, kemudian ada belanja rutin terkait dengan gaji, tunjangan, atau belanja barang, belanja modal dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada transfer ke daerah. Ini transfer ke daerah itu yang setiap tahun, nah seperti yang tadi kita sudah di fungsi APBN itu ya, fungsi distribusi gitu ya. Karena nanti di transfer ke daerah itu banyak macam-macamnya, terutama khusus untuk Aceh itu ada beberapa transfer ke daerah yang memang tidak ada di provinsi lain gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada keseimbangan primer, kemudian defisit anggaran. Nah, persentase defisit PDB 2,29%, ini yang terus kita jaga karena defisit anggaran kita akan dijaga di bawah 3% gitu ya. Kalau 2,29 masih tidak maksudnya tidak berpengaruh signifikan gitu ya. Kemudian pembiayaan anggaran kita 522,8 miliar. Inilah yang disebut dengan hutang gitu ya. Hutang itu bisa hutang luar negeri, bisa hutang dalam negeri gitu ya. Nah ini kalau kita lihat 522 dari keseluruhan itu 3.300 itu berapa persen coba? Sekitar 40% kurang ya, 40% kurang. Jadi menurut adik-adik utang, karena mungkin adik-adik pernah lihat, pernah dengar setidaknya, kok utang kita banyak gitu ya. Utang kita banyak sampai dengan ini udah berapa, hampir 8.000 triliun utang kita ya kan, 8.000 triliun gitu ya. Jadi menurut kita masih wajar utang segitu. Karena kenapa? Karena porsi utang kita itu dibandingkan dengan PDB kita ya. PDB kita itu hampir 20.000 apa 21 triliun. Sementara utang kita cuma 8.000 triliun. Sementara undang-undang mengatakan bahwa maksimal utang kita itu adalah 60% dari PDB gitulah ya. Jadi mungkin adik-adik bisa mencermati atau mengetahui gitu loh. Utang 8.000 itu masih berada di ambang batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir kalau ada yang menyatakan bahwa anak cucu kita menanggung utang gitu. Itu tidak perlu di masing hati gitulah ya. Gitu, seperti itu ya. Karena memang sudah kita perhitungkan, asal jangan sampai 60%, ini masih 40% malah kurang gitu ya, seperti itu. Kemudian postur APBN 2024 ini di mana ada penerimaan negara direncanakan ada 2.781 triliun, kemudian juga defisit anggaran di 522,8 triliun, belanja negara 3.304 triliun. Nah, dalam penyusunan APBN itu tidak lepas dari asumsi-asumsi asumsi ekonomi makro yang kita pegang gitu ya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi di 5,2%, kemudian inflasi 2,8%, kemudian 1.000, suku bunga surat utang negara 6,7%, harga minyak mentah $80 dan lain sebagainya. Itu asumsi-asumsi ini ya. Yang ini. Kenapa ada asumsi ini? Karena kita harus merencanakan gitu ya, harus merencanakan. Misalkan merencanakan inflasi kita 2,8 gitu ya. Jangan sampai naik. Jadi harus ada alokasi dana untuk mengendalikan itu gitu ya. Kemudian juga misalkan suku bunga juga ini akan menentukan berapa uang yang akan kita keluarkan. Apabila nanti suku bunga kita asumsinya 6,7%, berarti kita sudah menyiapkan berapa sih uang yang harus kita persiapkan gitu nanti untuk membayar utang gitu kan, seperti itu. Kemudian juga harga minyak dan sebagainya, itu kita akan bisa memprediksi berapa sih penerimaan yang akan kita terima nanti gitu ya. Karena berkaitan dengan fungsi APBN sebagai perencanaan tadi gitu ya. Kemudian APBN 2024 ini kita mempunyai strategi transformasi ekonomi, yaitu untuk jangka pendeknya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mungkin ini adalah dampak dari
COVID di tahun 2000 sampai sekarang mungkin masih ada masyarakat yang terdampak seperti itu. Kemudian penurunan prevalensi stunting. Nah, ini yang sedang kita galakan juga. Banyak alokasi APBN kita yang dialokasi untuk bidang kesehatan, untuk meningkatkan kualitas SDM kita, kemudian juga ada pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sementara untuk jangka menengahnya ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Seperti kita tahu bahwa porsi untuk pendidikan itu ada 20% dari APBN, di mana ini untuk meningkatkan SDM kita. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur pendorong transformasi ekonomi. Kenapa kita perlu infrastruktur gitu kan? Karena diharapkan dengan dibangun infrastruktur di mana jembatan, jalan itu akan menciptakan tenaga kerja yang lebih banyak gitu kan. Sehingga ada pengurangan terhadap tingkat pengangguran gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan untuk menambah daya beli masyarakat dan pemasukan untuk masyarakat nantinya gitu kalau udah jadi gitulah ya. Kemudian juga ada implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, juga meningkatkan capaian hilirisasi sumber daya alam dan mendorong pengembangan ekonomi hijau gitu ya. Udah tahu kan ya ekonomi hijau seperti apa ya? Ada yang tahu ekonomi hijau? Apa? Ekonomi warnanya hijau gitu ya? Ayo siapa yang tahu? Ayo. Masa nggak tahu? Itu kayak pelajaran SMA gitu ya kan. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Jadi saya juga nggak tahu itu ya. Ya mungkin secara kasarnya gini, ekonomi hijau itu mungkin segala pembangunan itu selain menciptakan daya penambahan manfaat bagi kita, juga kita harus bisa tidak merusak lingkungan gitulah istilahnya ya kan. Jadi dampak terhadap lingkungannya itu ada. Sebenarnya kita bangun pabrik. Gitu. Jadi bangun pabrik jangan asal bangun pabrik aja. Jadi kita juga harus merencanakan ini pembuangan limbahnya kemana gitu loh. Jadi asal yang dihasilkan itu gimana? Gitu. Jangan sampai dia merusak lingkungan gitu ya. Itu mungkin secara kasarnya ekonomi hijau seperti itu gitu ya. Selain untuk memberdayakan ekonomi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk penduduk atau masyarakat. Kemudian ini tadi perbedaan pendapatan dan penerimaan. Kemudian ada struktur. Oh ya Bu, berapa menit saya Bu moderator? Masih lama? Sampai besok ya? Besok ya. Oh gitu. Kemudian struktur APBN belanja pemerintah pusat. Jadi untuk tahun 2024 ini meningkat 7,4% dari tahun 2023. Ini untuk belanja. Kalau APBN secara keseluruhan itu naiknya 6,4% atau 6,2 gitu ya, 2%. Tapi untuk belanja pemerintah pusat itu naik 7,4% dari tahun 2023 dengan fokus pertama yaitu pembangunan IKN gitu ya. Kemudian ada penyediaan anggaran subsidi energi dan non-energi, kemudian kenaikan gaji PNS ya. Mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang sudah merasakan gitu ya kenaikan dan sudah juga rapelnya mungkin ya kemarin di awal tahun kemarin. Kemudian penuntasan infrastruktur prioritas. Kemudian pelaksanaan pemilu tahun 2024 kemarin kita memang memerlukan biaya yang sangat-sangat besar kemarin di awal tahun gitu kan. Dan kemudian terakhir pembayaran kewajiban pemerintah. Ini terkait dengan utang-utang atau bunga utang yang memang sudah jatuh tempo di tahun 2024 ini. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah ini ya. Serba-serbi belanja negara. Nah, ini belanja negara bisa kita lihat di sini anggaran pendidikan di sini 20%-nya sebesar 660 660
Anggaran pendidikan 665 triliun, kemudian juga ada anggaran perlindungan sosial, ada anggaran kesehatan, kemudian infrastruktur ketahanan pangan, kemudian anggaran hukum dan HAM, dan anggaran subsidi. Ini adalah pos-pos atau alokasi-alokasi dari APBN 2024. Nah, itu tadi APBN gitu ya. Sekarang sekilas terkait dengan APBD gitu ya. Dari APBN itu kalau tadi kita lihat bahwa ada namanya transfer ke daerah. Nah, transfer ke daerah ini kalau di APBD ini masuknya di pos TKDD di sini gitu ya. Ada pendapatan transfer pemerintah pusat. Itu adalah alokasi TKD kita yang kita alokasikan untuk daerah. Sekarang TKD itu apa saja sih, atau transfer ke daerah itu? Jadi kalau definisinya transfer ke daerah adalah transfer ke daerah yang selanjutnya disebutkan adalah dana yang bersumber dari APBN ya, dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Jenisnya ada DAU, dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, dana bagi hasil atau DBH, dana otonomi khusus, dana keistimewaan DIY, dan dana desa. Sementara yang kita kelola atau kita pembayarannya melalui KPPN Banda Aceh, yaitu kecuali dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, ini karena khusus Yogyakarta. Kemudian yang satu lagi yang khusus Aceh itu ada dan namanya dana otonomi khusus gitu ya. Ini dana otonomi khusus cuma ada di 2 provinsi itu, di Papua dan di Provinsi Aceh. Nah, ini besarannya adalah 2% dari DAU secara nasional gitu ya. Kalau tadi kita lihat besaran transfer ke daerah kita yaitu sebesar berapa tadi ya? Sebentar ya. Sebesar 857,6 triliun gitu ya. Jadi untuk dana OSUS ini adalah 2% dari. Nah, 2% ini adalah setiap tahun. Nah, OSUS itu untuk Aceh dimulai tahun 2028 sampai 20 tahun ke depan, yaitu akan berakhir tahun 2027. Jadi menurut peraturannya kalau OSUS ini 15 tahun diberi dana sebesar 2% dari DAU. Sementara 5 tahun sisanya ada cuma 1% gitu ya, sampai dengan 2027. Kemudian isunya apa dana OSUS itu setelah 2027 gitu ya. Apakah akan dilanjutkan? Karena kalau melihat dari dana OSUS Papua itu sudah dilanjutkan untuk 20 tahun ke depan lagi, malah terjadi peningkatan menjadi 2,25 gitu ya kalau dana OSUS Papua. Tapi dengan catatan adanya peningkatan kinerja dari pemerintah daerah gitu ya. Mudah-mudahan kita berdoa untuk OSUS Aceh juga nanti setelah 2027 bisa berlanjut lagi dan mudah-mudahan bisa naik, karena dana OSUS itu peruntukannya itu ada untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Aceh, kemudian pengembangan SDM, kemudian kesehatan dan sumber daya manusia sosial gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah keuangan Aceh selain dari ada yang namanya nanti dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil juga seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini sudah tadi. Nah, ini penyerahan DIPA, yaitu seperti saya sampaikan tadi bahwa di tiap akhir tahun sebagai rincian dari APBN itu dituangkan dalam bentuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang ini diserahkan pada akhir tahun biasanya di bulan November atau Desember gitu ya, kepada satker-satker gitu ya, untuk melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas untuk di tahun anggaran berikutnya. Kemudian apa kaitannya dengan KPPN, dengan kami gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah berpikir terkait APBN,
kita sudah mengenali APBN, mudah-mudahan kita kita kenal, kemudian kita pahami APBN. Kemudian apa sih peran kami gitu sebagai KPPN Banda Aceh terkait dengan APBN ini? Seperti tadi sudah saya sampaikan gitu, KPPN itu adalah kuasa BUN di daerah, kuasa bendahara umum negara di daerah, gitu ya. Nah, di mana kami di KPPN itu ada seperti biasa seluruh organisasi ini gitu ya, ada sebagian umum gitu ya. Sebagian umum itu untuk apa istilahnya, untuk dukungan teknis gitu, untuk internal KPPN. Kemudian ada seksi pencairan dana. Inilah seksi ini yang memverifikasi setiap permintaan pembayaran gitu ya. Paham nggak? Nggak paham ya? Makanya nanti kalau magang di kami ya, gitu ya. Gitu. Jadi APBN, kemudian ada DIPA, rincian kegiatan. Di situ kan setiap satker ya, setiap kat itu misalkan UIN itu satker juga seperti misalkan dinas BPS itu satker juga. Itu ada rinciannya gitulah. Bahwa belanja barangnya sekian, mau ngapain belanja modal sekian, apakah nanti mau bangun gedung, mau misalkan bikin ruang kuliah, bikin apa, itu ada dananya di sini. Nah, ini nanti kan pengajuannya ke KPPN gitu loh. Misalkan mau bayar gaji misalkan. Nah, pengajuannya ke kita, ke KPPN. Nah, kita verifikasi itu ya. Verifikasi apakah sudah betul pengajuannya itu di seksi pencairan dana gitu ya. Kalau sudah betul. Kemudian dari seksi pencairan dana ini ada yang namanya seksi bank. Nah, seksi bank itu setelah verifikasi akan dikeluarkanlah surat namanya SP2D, surat perintah pencairan dana gitu ya. Bahwa apa yang dimintakan oleh Satker apabila sudah terverifikasi dan betul dari segi persyaratan, jumlah dan lain sebagainya sampai ke akun-akunnya gitu ya. Betul, baru kita surat perintah pencairan dana. Itu artinya kita memerintahkan bank operasional kita untuk mengeluarkan uang dan ditransfer ke rekening yang diminta oleh si Satker tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya ada seksi verifikasi dan akuntansi. Ini dari siklus penganggaran, mungkin ini adalah siklus yang terakhir gitu ya. Karena dari perencanaan gitu kan sampai dengan pelaporan. Inilah di sini kita di kami juga gitu akan menyusun atau mengkompilasi seluruh laporan-laporan keuangan yang dikirimkan oleh Satker gitu ya. Jadi setiap periode gitu Satker ini harus menerima laporan keuangan terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh Satker tersebut gitu ya, seperti itu. Namanya juga bendahara gitu kan. Bendahara kita kan harus mencatat, melaporkan gitu. Nah, laporan kita itu dari laporan Satker-Satker yang kami kelola gitu ya. Kemudian ajak seksi manajemen Satker dan kepatuhan internal. Ini lebih ke pembinaan untuk Satker gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu Satker dengan kesulitan baik itu dalam mengelola keuangannya gitulah, melakukan keuangannya atau terkait dengan teknis aplikasi atau dan lain sebagainya. Jadi di sesi kami ini sebagai pembinanya gitu loh, yang bisa diajak konsultasi. Karena tujuan kami itu supaya pembayaran itu lancar gitu ya. Tidak ada target-target yang tidak bisa dijalankan gitu ya. Karena setiap salur itu mempunyai target yang harus dicapai gitu, terutama target penyerapan ya. Karena setiap triwulan kita ada ditentukan target penyerapan gitu ya. Kalau belanja barang sama belanja pegawai itu 20% triwulan pertama, triwulan kedua ini 50%. Itu yang harus dicapai gitu. Kenapa kita targetkan gitu? Karena indikasi penyerapan anggaran itu bisa mencerminkan kinerja suatu Satker gitu ya.
Jadi kalau suatu saat kita tidak bisa mencapai target, berarti ada program-program atau kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan gitu ya, sehingga penyerapannya rendah gitu loh. Nah itu nanti kita akan selidiki, kita akan inventarisir apa sih kesulitannya gitu kan. Apakah itu terkait dengan aplikasinya atau terkait dengan hal-hal lain sebagainya sehingga membuat penyerapannya itu rendah gitu ya. Kemudian kalau tugas dan fungsi mungkin terlalu panjang untuk dibacakan ya. Ya ini adalah dana APBN yang kami kelola untuk lingkup KPPN Banda Aceh, karena kami membawahi 6 kabupaten kota, 1 provinsi, kemudian Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, kemudian Kota Sabang, PD Jaya dan PD itulah. Jadi total dana yang kami kelola itu ada 24,2 triliun, itu sudah termasuk dengan transfer ke daerah gitu ya. Mungkin itu adik-adik gitu ya. Mudah-mudahan dengan sedikit gitu ya perkenalan kami dengan adik-adik mahasiswa itu dengan KPPN, tugas dan kemudian APBN pada umumnya bisa memberikan sedikit wawasan gitu ya terkait dengan APBN dan apa sih APBN itu digunakan untuk apa gitu ya. Nah tugas adik-adik di sini apa gitu kan, tentunya kita sebagai masyarakat punya tugas gitu ya, jangan sampai kita cuma terima gitu aja ya kan. Sebenarnya adik-adik bisa melakukan analisis gitu atau semacam penelitian gitu ya, apalagi yang paling gampang itu dana desa lah gitu ya kan. Pasti di kampung-kampung ada itu pasti ada gitu kan dana desa. Jadi perangkat desa itu ada gitu, karena setiap tahun kita udah gelontorkan ke semua kampung itu dana desa gitu. Bisa adik-adik desa itu di setiap tahun kita hampir 1 miliar gitu ya. Karena dana desa tergantung lokasi, jumlah penduduk dan lain sebagainya gitu, 1 miliar. Coba kita cermati, dengan dana sebesar itu di kampung adik-adik udah jadi apa sih gitu loh, ya kan? Apakah jalannya sudah bagus, apakah ada menasa sudah bagus, apakah masyarakat sudah bahagia gitu kan, banyak senyum seperti itu, tidak ada lagi yang menderita itu kan, seperti itu ya. Karena kan di dana desa itu ada komponen BLT ya, bantuan langsung tunai gitu ya. Coba adik-adik cermati di situ gitu ya. Jadi sudah jadi apa? Cuma itu bisa kritisi di situ gitu kan. Kita bisa awasi dari level pemerintahan yang paling bawah itu kan desa gitu ya, seperti itu gitu kan. Karena kalau dari situ kita awasi, insya Allah kita pemerataan pembangunan akan semakin merata. Karena banyak terjadi kasus penyelewengan dana desa gitu ya, dana desa karena tidak ada keterbukaan gitu ya. Karena APBN itu harusnya transparansi dan akuntabel gitu ya. Transparansi itu bisa diketahui oleh semua orang dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan secara bertanggung jawab gitu ya. Uang Rp1 itu untuk apa gitu, jangan sampai kalau Pak Jokowi bilang itu kan Rp1 uang APBN itu harus jadi apa gitu ya, gitu seperti itu. Jangan sampai Rp1 itu menguap sia-sia gitu kan. Kita bisa cermati itu di kampung-kampung itu gitu kan, seperti itu. Nah di situ ada yang namanya kecil, ada juga tuh HAPES saling mengawasi itu, dan ada juga bisa ngawasi, karena biasanya di kampung-kampung itu ada terpampang tuh APBDes ya kan, APBDes di situ ada nih, misalkan untuk bangun ini sekian juta, untuk ini sekian juta, misalkan untuk BLT sekian gitu. Betul enggak itu sudah diterima oleh masyarakat yang tidak mampu, atau istilahnya keluarga KPM, keluarga penerima manfaat itu sudah diterima apa belum gitu ya, seperti itu. Saya bisa kita kritisi. Jadi jangan diem aja, misalkan jalan desa rusak diem aja ya kan, sampai udah encok naik kereta gitu kan, jangan kita diem aja. Dan bisa gitu kan, bisa kritisi apa aja sih dana desa itu. Mungkin itu, tapi yang terakhir yang mau saya sampaikan itu terkait dengan pengawasan. Jadi
kami ini yang harus kami sampaikan setiap kami melakukan program pendidikan gratifikasi dimanapun kami melakukan memberikan semacam sosialisasi atau ceramah dan sebagainya. Ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengendalian gratifikasi, karena mungkin adik-adik juga pernah dengar gitu ya, meskipun terkait dengan korupsi, kemudian terkait dengan kesewenang-wenangan, kemudian terkait dengan apalah gitulah terkait dengan Kementerian Keuangan pada umumnya gitu ya, Kementerian Keuangan pada umumnya gitu ya. Ini yang harus kami sampaikan, karena Kementerian Keuangan itu ada beberapa eselon 1 gitu, ada pajak, bea cukai, kekayaan negara, ada perbendaharaan, dan ada namanya BKF gitu. Kemudian juga ada Dirjen Anggaran dan lain sebagainya, Dirjen Penerimaan Keuangan, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Nah, ini harus kami sampaikan bahwa pengendalian gratifikasi itu sangat-sangat di kantor kami gitu ya. Nah, apa sih peran masyarakat dan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan gitu ya? Karena gratifikasi itu sesuai dengan undang-undang tipikor gitu ya. Ada 8 jenis gratifikasi gitu ya. Di sini ada kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kemudian juga benturan kepentingan dan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu salah satu dari jenis tindak pidana korupsi itu ya. Karena di undang-undang itu kita sebagai ASN, karena KPPN itu kan bagian dari ASN pemerintah pusat, itu ada larangan untuk menerima gratifikasi gitu kan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi itu ya. Ini yang terus kita canangkan. Jadi kalau misalkan adik-adik bertanya gitu kan, oh ini ada pengen gratifikasi tapi kok masih aja ada yang korupsi ini gitu kan, seperti itu pasti nih ya kan, apalagi di TikTok rame ya kan, seperti itu ya kan. Jadi kalau ada istilahnya itu tak ada gading yang tak retak ya kan, seperti itu. Jadi dalam setiap organisasi yang sempurna pun pasti ada celah atau yang namanya kita sebut oknum gitulah ya, oknum. Meskipun kita sudah berbusa-busa gitu kan menyampaikan hal ini ke pegawai-pegawai, tapi mungkin ada saja yang mungkin integritas itu masih kurang gitu kan, gitu seperti itu. Jadi mohon untuk tidak menganggap gitu ya satu hal tapi dianggap keseluruhan gitu ya, gitu seperti itu. Mungkin kita anggap saja mungkin orang-orang tersebut adalah oknum yang memang tidak bertanggung jawab gitulah ya, tapi secara keseluruhan kami memang sangat menjunjung tinggi terkait dengan integritas ini gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari pegawai kami, KPPN khususnya, atau Kementerian Keuangan pada umumnya, ya, adik-adik pernah mendengar gitu ya, atau pernah diminta atau pernah mendapat kesulitan dalam yang dianggap sebagai bentuk dari korupsi. Adik-adik bisa melaporkan sebenarnya itu. Siapa saja boleh melaporkan gitu, karena kita mempunyai channel-channel untuk pelaporan itu kita sediakan gitu kan. Jadi ini ada bisa langsung ke KPK, kemudian juga ada ke situsnya Kementerian Keuangan di wais.kemenku.go.id, kemudian juga ada Sipandu. Sipandu itu khusus untuk Dirjen Perbendaharaan gitu ya. Kemudian juga ada di UKI KPPN Banda Aceh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama mengawasi gitu ya, mengawasi masyarakat, mengawasi kerjaan kita gitu kan, apakah kita sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu ya. Mungkin itu Bu Mutia yang bisa sampaikan, dan adik-adik yang bisa saya sampaikan sedikit gitu ya terkait dengan gambaran APBN. Mungkin nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab gitu ya. Kalau enggak tanya jawab, saya yang bertanya nanti ya kan. Siap-siap ya kalau ditanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Iman, yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik. Tibalah saatnya ya kita membuka sesi diskusi. Ya, jadi bagi sobat muda sekalian, mahasiswa mahasiswi Fakultas Ekonomi, jika ada kegalauan, ya, ataupun kegelisahan mengenai paparan yang tadi disampaikan, atau mungkin bukan mengenai paparan yang disampaikan, mungkin yang dirasakan, kira-kira apa yang menjadi permasalahan, kenapa pembangunan tidak kunjung mensejahterakan masyarakat? Mungkin bisa ditanyakan, mungkin dibantu ya panitianya, dari adik-adik dipersilahkan. Oh, oke. Dari Bapak dosen kita ya, Bapak Maimun ya. Sepertinya banyak ini kegelisahan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iman yang sudah berhadir dan memberikan pemaparan, dan terima kasih kepada Pak Prof. Hafaz Furqani selaku dekan, serta Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, dan juga Pak Sabila, bahwasanya kami berterima kasih atas pembimbingan Bapak kepada anak-anak didik kami di MBKM di KPPN. Pak Iman, menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan kegiatan Treasury Goes to Campus ini bisa kita laksanakan secara bulanan ya Pak. Izin Pak, mudah-mudahan bisa dengan bentuk kelas saja yang lebih komprehensif dalam pembahasan materi-materi yang kita sampaikan tentang APBN, APBD maupun APBDes itu Pak, dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah dan desa. Pak Iman tadi menyangkut dengan postur APBN, ada yang ingin saya diskusi dengan Bapak. Ini juga sebagai ilmu sih bagi kami Pak, ya kan? Tentang postur APBN boleh ditampilkan tadi Pak, izin. Ada menarik tentang keseimbangan primer Pak. Postur APBN Pak. Iya baik. Di dalam struktur APBN di poin C itu ada keseimbangan primer Pak Iman, yang mana kita ketahui keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja di luar pembiayaan untuk hutang bunga pinjaman, sehingga dapat terlihat di sana keseimbangan primer itu adalah negatif ya Pak. Artinya keseimbangan primer yang negatif ini dibutuhkan pendanaan lainnya, atau dengan kata lain hutang, untuk menutupi keseimbangan primer yang negatif itu. Pertanyaannya Pak, melihat dari struktur APBN yang ada di sini di tahun 2024, apakah dapat kita katakan struktur APBN kita itu secara umum defisit? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, menyangkut dengan alokasi anggaran yang didistribusikan dari APBN ke dalam bentuk transfer ke daerah Pak. Kira-kira untuk Aceh Pak, itu tingkat penyerapannya sudah mencapai berapa dari rata-rata tahunan? Apakah penyerapan itu sama seperti yang diinginkan oleh pemerintah pusat agar kegiatan pembangunan di Aceh, sebagai Bu Nur Rahmi sampaikan tadi, mampu memberikan ukuran kesejahteraan yang tinggi kepada masyarakat? Nah, seperti itu Pak. Mungkin dua pertanyaan itu saja sebagai pembuka. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang lain yang mau bertanya di dalam forum kegiatan ilmiah ini, silakan bertanya yang lebih banyak selagi Pak Iman ada di depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Udah saya deg-degan nih tanya Pak dosen ya kan. Baik, keseimbangan primer seperti disebutkan tadi, bahwa keseimbangan primer itu adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran di luar pembayaran bunga utang. Ini adalah negatif, betul negatif Pak, gitu kan. Berarti ini mengindikasikan bahwa kita belum mampu membayar bunga cicilan utang dari penerimaan kita sendiri Pak ya. Nah ini dia
yang nanti akan ditutup dengan pinjaman baru. Jadi seolah-olah kayak gali lubang tutup lubang gitu Pak ya. Tapi kita mungkin bisa lihat juga kenapa ini negatif. Padahal di tahun-tahun sebelumnya sempat positif gitu ya. Karena mungkin di tahun ini banyak sekali kegiatan yang memang menjadi prioritas gitu ya. Di antaranya pemilu, ya kan. Pemilu untuk itu membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Sementara penerimaan kita kan sumbernya itu tetap gitu loh Pak. Sumbernya tetap gitu. Mungkin ini yang menjadi keseimbangan primer kita adalah negatif. Nah, kalau terkait dengan defisit, memang kebijakan anggaran kita memang defisit, Pak. Dari dulu memang kita mengandut kebijakan anggaran defisit, di mana, nah, apa untungnya sih kebijakan defisit ini? Jadi mungkin, mohon maaf ya, mungkin Bapak udah tahu juga sebenarnya. Jadi kalau dari defisit itu, jadi kita akan memperbanyak pengeluaran gitu ya, pengeluaran. Sementara sumber penerimaan kita itu relatif tetap gitu ya. Jadi dengan banyak pengeluaran, tapi pengeluaran ini yang bersifatnya itu investasi gitu, seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, gitu kan. Sehingga kita menganut itu. Diharapkan gitu, dengan pengeluaran yang banyak ini kita akan bisa menghasilkan yang pertama yaitu penyerapan tenaga kerja, gitu kan. Tenaga kerja bisa diserap dengan adanya banyak pembangunan infrastruktur. Dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak, insya Allah akan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, gitu ya. Kalau infrastruktur itu sudah jadi, bisa memberi nilai tambah pemasukan kepada negara, gitu kan. Mungkin itu terkait dengan defisit APBN itu untungnya itu terkait dengan defisit APBN gitu Pak ya. Kemudian terkait dengan transfer ke daerah, bagaimana penyerapan realisasi. Kalau mekanisme transfer ke daerah, jadi mungkin sedikit agak teknis Pak ya. Transfer ke daerah kita diberi pagu dikasih tahu ada di Pak TKD namanya. Itu di situ ada berapa sih jatah provinsi ini, misalkan 100 triliun. Itu yang 100 triliun itu bisa kita salurkan untuk beberapa tahap ke daerah gitu ya. Jadi terkait dengan realisasi, kalau untuk dana desa kemarin 99% lebih itu Pak. Nah, terkait kalau untuk yang lainnya pasti 100% gitu Pak, karena kita ngasihnya gelondongan ke mereka gitu kan. Kita cuma mendapat laporannya saja. Jadi kalau misalkan realisasi dari kami itu pasti 100%. Nah ini tergantung nanti realisasi di daerahnya sendiri gitu loh. Karena setiap pengajuan seperti misalkan dana desa gitu ya, kita mencairkan ke semua desa, tahap pertama itu 40%. Misalkan dari 1 miliar saja misalkan, ya 40% 400 juta. Nah 400 kita cairkan ke desa. Nah desa itu bisa mencairkan yang tahap kedua, sisanya 600 miliar. Cuma syaratnya itu, dana yang 400 tadi sudah digunakan 70% ya, kalau nggak 70% gitu kan, ya kan. Jadi kalau dari segi pencairan realisasi di kami selalu 100% gitu, karena uang itu sudah kita salurkan semua. Apalagi kalau DAU kan kita gelondongan kita serahkan. Dana OSUS juga kita serahkan. Nah sekarang dari pemerintah daerahnya itu yang sekarang sebenarnya perlu kita cermati gitu. Dari uang yang kita kasih ke mereka, sudah berapa persen sih yang mereka serap? Nah itu, seperti itu. Kalau dari segi APBD-nya. Jadi karena kami tidak tidak bisa masuk ke situ secara resmi gitu loh Pak. Ya kan? Jadi mungkin kalau waktu saya menjadi di bidang PAPK di atas gitu kan, kami setiap bulan kita menerima LRA dari Pemda. Nah, itu bisa kita lihat gitu, LRA. Jadi dari dana yang transfer ke mereka itu sampai bulan ini sudah berapa persen gitu. Nah ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari silpa Pemda gitu kan. Berapa sih silpanya di akhir tahun? Karena
beberapa tahun yang lalu itu kan silpa Pemda itu sangat-sangat tinggi itu ya kan. Nah, silpa yang tinggi itu kan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak jalan Pak ya, karena silpanya tinggi itu banyak kan. Jadi uang yang kita kasih ke mereka itu mereka nggak gunakan gitu. Sementara kan kita harus menetapkan misalkan dak fisik itu untuk apa gitu kan. Di situ ada untuk infrastruktur dan sebagainya. Dana otsus itu untuk apa? Kan sudah kita sampaikan apa kita berikan sesuai dengan undang-undang gitu untuk pembangunan poli infrastruktur dan lain. Ini kalau silpanya tinggi gitu kan, berarti kan kerjaan-kerjaan itu tidak terlaksana. Itu ada kegiatan yang memang tidak dilaksanakan. Nah, kemudian kemarin kita kantor pusat gitu sudah mengeluarkan sistem atau kebijakan terkait dengan silpa ini itu yang namanya itu TDF, Treasury Deposit Facility. Itu TDF itu ada rekening pemerintah daerah, semua Pemda seluruh Indonesia, tapi dibukakan rekeningnya oleh kantor pusat DJPB. Itu kantor pusat DJPB membukakan rekening khusus untuk Pemda di Bank Indonesia. Itu fungsinya itu untuk menampung semua hak-hak keuangannya Pemda di situ. Jadi nanti Pemda menggunakannya itu secara bertahap. Ada periodenya setiap triwulanan, kemudian juga ada dalam kondisi kahar, misalkan daerah itu ada terjadi bencana, itu uang itu boleh diambil gitu ya sewaktu-waktu. Kemudian juga apabila keuangan Pemda dalam 1 bulan itu sangat-sangat minim gitu, itu boleh diambil. Nah itu kita mengaturnya dari situ Pak. Jadi uang Pemda itu tidak semuanya diserahkan ke rekening kas daerah, tapi kita tampung di TDF. Tapi hak-hak Pemda itu masih tetap itu terkait dengan bunga seperti itu. Bunga di rekening mereka menjadi tambahan untuk saldonya seperti itu. Nah dengan begitu kita bisa melihat atau bisa mengatur gitu kan. Apabila Pemda akan melakukan kegiatan, ya itu baru cair gitu loh. Jadi itu untuk mengurangi adanya dana-dana yang idle cash di Pemda gitu kan. Jadi kita bisa menjamin kegiatan itu terlaksana gitu. Jadi untuk realisasi memang kalau dari sisi kami memang 100% gitu ya. Karena emang gelondongan kasihnya gitu kan. Tapi nanti laporannya dari Pemda itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada dana desa, kalau dari laporan kami tersalurkan misalkan 99,9% itu karena ada beberapa kondisi gitu Pak. Misalkan Kota Banda Aceh, meskipun kota tapi tetap ada desa Pak ya gitu, kampung gitu ya. Misalkan itu Banda Aceh itu ada 60 desa misalkan. Nah salah satu desanya mungkin sudah tidak ada penghuninya gitu kan, seperti itu. Biasanya ini kejadian di daerah-daerah ya, kabupaten-kabupaten daerah ada desa namanya ada tapi penghuninya tidak ada gitu kan. Sementara pemerintah pusat kan sudah alokasian untuk 60 desa itu. Yang satu desa kan nggak mungkin dicairkan gitu kan, karena desa coba Anda namanya tadi orang-orangnya tidak ada. Nah di situ penyerapannya tidak 100% karena emang hal-hal non teknis seperti itu gitu, seperti itu Pak. Begitu Pak. Mohon maaf kalau kurang. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari mahasiswa. Oke. Ada pertanyaan? Siapa? Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia. Jadi saya ingin bertanya, Pak, APBN ini kan tujuannya mensejahterakan rakyat, tapi banyak mungkin masyarakat yang belum sejahtera. Apakah APBN ini sudah diimplementasikan dengan baik dan merata, khususnya di Aceh ya Pak? Karena kendalanya, dan apa kendalanya sehingga masyarakat tidak merasakan kesejahteraan tersebut? Apakah seperti yang Bapak bilang tadi dengan adanya penggelapan di desa, dan kalaupun iya, apakah APBN ini tidak ada badan pemantauan atau pengawasan dalam penggunaan biaya APBN sehingga penggelapan ini tidak terjadi lagi? Terima kasih Pak. Baik.
terima kasih. Apa langsung dijawab, Pak? Oke, terima kasih Ramadhani. Rahmadia. Oh. Semangat ya, semangat sekali ya kan. Ya baik, dari APBN gitu kan, terkait dengan kesejahteraan. Jadi gini, apa yang pemerintah programkan itu memang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat gitu ya, kesejahteraan rakyat seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Ada APBN itu untuk alokasi, apakah alokasi kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada transfer ke daerah, ya kan? Transfer ke daerah, baik itu dana desa, DAU, dak fisik, dana otsus gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih masih ada masyarakat yang masih menderita gitulah ya, menderita secara ininya. Itulah fungsinya adik-adik ini saya minta tolong awasi gitu dah. Karena setiap tahun kita sudah mengucurkan uang gitu loh, uang sebanyak itu untuk masyarakat gitu loh, ya kan? Karena setiap kita itu kan ada yang namanya itu yang mengaturnya gitu ya kan, yang mengaturnya. Jadi itu sebenarnya setiap pimpinan punya tanggung jawab ke situ gitu loh. Apakah uang yang misalkan gini ya kan, misal kita dikasih uang gitu ya, dikasih uang sama orang tua kita, nih uang misalnya sebulan 1 juta, ya kan, ini udah termasuk uang buku, uang makan, uang apa gitu kan, uang buku misalnya buku cetak. Tapi kok nilai kita masih jelek aja gitu ya kan, kita korupsi dong ya kan, nggak beli buku, nggak beli apa gitu ya, seperti itu ya kan. Sebenarnya kembali gitulah, kembali ke integritas gitu masing-masing ini ya gitu ya, masing-masing pengelola keuangannya gitu, di mana integritas seperti itu. Nah, terkait dengan pengawasan, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa di pemerintah ada 2 fungsional pengawas, dari BPKP dan BPK gitu ya. Nah, BPKP ini sebenarnya setiap setahun sekali atau pada saat-saat diminta itu selalu melakukan pemeriksaan atau audit gitu ya, audit seperti itu. Nah, di situ di hasil audit itu mungkin ada, kalau misalkan kegiatan ini misalkan uangnya banyak, yang dikeluarkan sudah banyak, tapi kok barangnya nggak ada gitu ya. Jadi kan kita kembali ke si penyelenggara negara gitu ya, si pengurusnya. Nah, tadi udah saya sampaikan kepada adik-adik, tolonglah diawasi dari tingkat pemerintahan di desa aja, di tempat adik tinggal gitu kan. Berapa sih dana desa yang setahun itu, untuk apa saja? Harusnya ada itu, karena kan APBN anggaran kita itu menganut ajas transparansi dan akuntabilitas, harus terbuka gitu kan. Biasanya ada gitu loh, kalau yang memang pengurusannya betul itu harusnya ada gitu kan, penerimaannya berapa, ini untuk BLT berapa, untuk coba adik kita sama-sama mengawasi lah gitu kan, karena tidak mungkin pemerintah mengawasi semua gitu. Itulah peran masyarakat untuk sama-sama mengawasi APBN, karena APBN itu untuk kita juga gitu kan ya. Jadi mungkin kalau nanti ada masih ada yang istilahnya kok masih susah gitu ya kan, ya nanti bisa dilihat lah gitu ya, apa sih kendalanya di mana sih, apakah dia tidak dapat BLT. Nah, kalau tidak dapat BLT kendalanya apa sih, apakah tidak punya KTP atau apa. Nah, kita bisa lihat itu, kita bisa inventarisir ya. Ini nanti akan menjadi masukan untuk pemerintah, bagaimana kita membenahi nanti sistemnya supaya lebih baik lagi gitu ya, seperti itu deh ya. Oke. Baik, berarti peran sobat muda sangat diperlukan untuk mengawasi bagaimana implementasi dana yang sudah disalurkan ke desa ya Pak ya. Mungkin ada tidak jadi ya. Oke, baik. Pak, masih ada hadiahnya Pak? Masih banyak Pak? Banyak. Wah, 1 truk saya bawa. masih banyak ini hadiahnya.
Jangan sampai nanti pihak KPPN bawa pulang lagi, kasihan, berat. Oke, baik. Mungkin ada dari Kalau disebut hadiahnya orang angkat tangan semua ya kan. Nggak apa-apa. Yuk, lagi. Oke, baik. Mungkin dari yang mahasiswa laki-laki dulu. Said, oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertanyaannya sebenarnya sangat simpel sekali Pak. Jadi gini Pak, kita bagi generasi Gen Z Pak kan, sebenarnya pengen mandiri Pak. Jadi APBN ini menyebabkan ketergantungan kepada masyarakat Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang anggaran APBN ini sehingga menyebabkan ketergantungan kepada masyarakat ini Pak? Dan apa dampak jangka panjangnya ke depannya Pak? Terima kasih Pak. Apa sih ketergantungan kepada masyarakat maksudnya? Oke. Baik, untuk yang bertanya, ya, mungkin Said bisa menjelaskan maksud ketergantungan itu apa, agar Pak Iman bisa menjawab lebih detail. Ketergantungan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Agar tidak terlalu tergantungan Pak untuk masyarakat. Mungkin apa namanya hanya ke Pak Bupati, Pak Wali ya pertanyaannya ya kan. Gen Z ya, bukan Gen Z ya. Adanya generasi Gen Z ya, Gen Z, mati lampu Gen Z ya. Baik, gimana kita menggantungkan diri ke APBN gitu ya. Sebenarnya salah satu prioritas dari APBN itu kan mensejahterakan rakyat, ya kan, mensejahterakan rakyat. Ada di situ apa namanya peningkatan kualitas SDM gitu ya, peningkatan kualitas SDM gitu ya. Nah, kalau kita dulu pernah ada yang namanya kartu prakerja gitu ya, dengarkan, kartu prakerja ya kan, itu semacam modal usaha gitu ya, modal usaha untuk istilahnya masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan gitu kan, dan bisa mendapat pekerjaan, tadi belum punya keahlian gitu ya, itu ada yang kartu prakerja. Nah, kemudian juga kalau misalkan karena kita tidak mungkin menggantungkan diri kita sepenuhnya ke masyarakat gitu ya. Cobalah misalkan kalau ada yang jiwa usaha, coba buka usaha kecil-kecilan gitu ya. Karena di situ peran kami juga ada pembinaan UMKM gitu ya. UMKM itu ada dananya gitu loh. Bisa kita bina, bisa kita berdayakan, bisa kita berikan bantuan modal. Nah, seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara gitu kan untuk bisa kita memanfaatkan dana APBN ini. Jadi kita tidak bisa menunggu BLT terus ya kan, menunggu BLT terus gitu kan, nunggu diketok-ketok sama Pak Kecik itu kan di rumah ya kan, masih BLT seperti itu. Jadi coba gitu, masyarakat yang lain juga. Coba kalau misalnya kita jualan pulsa online kan bisa seperti itu ya kan. Kalau apalagi sekarang zaman digital, apa aja bisa dijual istilahnya ya kan. Coba di situ. Nah, kami juga ada pembinaan UMKM gitu loh. UMKM itu kita bisa memberikan dana gitu, dana UMKM, ada dana UMI dan lain sebagainya. Itu menjadi kegiatan kita juga. Kami diminta untuk pemberdayaan UMKM. Jadi kita data UMKM mana yang perlu bimbingan gitu loh. Karena itu sebagai fungsi dari kami sebagai financial advisory dan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah itu. Jadi
apalagi ini adik-adik yang masih semangat gitu kan, bisa misalkan apalah gitu kan, usaha gitulah gitu kan, apalagi dengan ilmu, dan nanti bisa mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat lagi ke orang lain gitu kan, seperti itu ya. Semangat ya. Kita masih buka pertanyaan, berapa ya? Iya, tadi banyak ya. Oh ya, udah menunggu mereka ini Pak, nunggu hadiah Pak. Oke, baik. Kita akan membuka mungkin 3 pertanyaan lagi kali Pak ya, boleh ya Pak? 3 pertanyaan lagi, siapa cepat dia yang dapat. Nah, tadi sebelah sini ya Pak ya, tadi ya. Mungkin panitia tolong. Iya, dari ya, boleh. Ya, siapapun. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai defisit terhadap PDB. Itu kan yang bersifat negatif ya Pak. Nah, jika pemerintahan mengalami defisit APBN selama beberapa tahun berturut-turut, apa yang bisa menjadi dampaknya pada perekonomian di negara kita? Terima kasih. Langsung disambung dengan pertanyaan selanjutnya, nanti akan dijawab sekaligus. Jadi ada 2 slot lagi ya. Boleh, silahkan panitia. Mungkin dari sebelah sana ya, biar adil. Boleh, tengah, sana, kanan dan kiri. Boleh, silahkan Tasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Zila, saya mahasiswa semester 6. Kebetulan saya juga sebagai mahasiswa relawan pajak tahun 2024. Kemarin sempat menjadi relawan di KPP Aceh Besar. Jadi mungkin pertanyaannya sedikit terlibat dengan pajak gitu Pak. Ada beberapa wajib pajak itu yang memang ketika kami bertanya berapa pendapatannya, ada beberapa wajib pajak itu yang memang tidak jujur gitu dan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Otomatis pendapatan yang mereka dapat dengan harta yang mereka miliki itu kan, kalau misalkan mereka berbohong otomatis nggak sinkron gitu kan Pak, Bu gitu. Bagaimana cara mengatasinya kepada wajib-wajib pajak seperti itu ketika semakin banyak wajib pajak yang mungkin kurang jujur, itu akan bisa merugikan negara mungkin. Dan bagaimana kami sebagai sebagai relawan pajak ini bisa mendapatkan atau mengatasi wajib-wajib pajak yang tersebut gitu. Dan satu lagi pertanyaannya yang tentang, sama seperti pertanyaan tadi tentang dana otsus, mungkin jadi permasalahan juga sekarang bahwasanya dana otsus itu masih menjadi permasalahan tentang terhadap penurunan kemiskinan. Kalau misalkan penyalahgunaan atau penyelewengan seperti itu dana otsus di daerah tersebut, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalkan ada daerah yang menerima dana otsus itu tidak melakukan atau memanfaatkan dana-dana yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasya. 1 orang lagi ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Eva Julana, Pak, izin bertanya, APBN ini kan lebih pro ke rakyat. Saya nggak paham nih, pro ke rakyat itu yang dimaksudnya seperti apa, dan apakah ada faktanya? Jika ada, saya ingin tahu apa fakta tersebut. Terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dipersilahkan kepada Pak Iman. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan defisit itu ya. Iya. Defisit berkepanjangan gitu ya. Apa dampaknya? Iya, jadi gini, kebijakan anggaran kita memang defisit gitu ya. Defisit dalam arti kekurangannya itu pertama ditutup dengan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dari utang dalam negeri ataupun utang luar negeri. Dengan catatan kenapa? Pengeluaran yang lebih besar itu jadi tidak untuk pengeluaran yang konsumtif gitu ya. Tidak untuk pengeluaran konsumtif. Jadi ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang dimana itu manfaatnya bisa untuk mengatasi pengangguran dan juga memberikan nilai tambah atau hasil bagi pemerintah gitu ya. Ya nggak apa-apa defisit juga setiap tahun, asalkan nanti penerimaan kita itu naik gitu ya. Jadi defisit itu tetap dijaga di bawah 3%. Nah, pembiayaannya juga tetap kita jaga di bawah 60%. Nah, seperti selama itu masih terjaga, tiap tahun defisit itu mungkin tidak akan bermasalah karena kita bisa menjaga itu. Karena defisit itu seperti tadi saya sampaikan, pengeluarannya itu digunakan untuk sesuatu yang produktif, tidak untuk sesuatu yang konsumtif gitulah ya, seperti itu. Misalkan kita gini gitu kan, kita punya uang gitu kan. Nah, sumber penerimaan kita tahun depan, misalkan bulan depan, itu masih tetap dari itu aja gitu kan. Nah, gimana sih kita bisa meningkatkan penerimaan kita di bulan depan? Nah, uang yang kita punya itu, cobalah kita beli modal gitu kan. Beli modal tentunya, misalkan uang kita 1 juta, oh harganya itu 1.500.000. Cobalah kita pinjam gitu kan, 500 gitu kan. Kan defisit tuh uang kita, tapi kita pinjam gitu. Coba kita belikan barang modal untuk kita jual lagi, untuk bisa kita cari keuntungan gitu. Seperti itu ya. Asalkan defisit itu dilakukan untuk sesuatu yang produktif, itu tidak masalah kalau menurut saya gitu ya. Karena kita memang sudah diperhitungkan seperti itu gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ketidakjujuran wajib pajak gitu ya. Nanti kalau saya tidak bisa sampaikan ke tetangga saya itu ya di sana ya. Memang pemungutan pajak itu karena kan pemungutan pajak itu ada yang namanya self assessment gitu ya. Self assessment itu jadi kita sebagai wajib pajak kita menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya tidak jujur, nanti ada yang namanya verifikasi itu ya, verifikasi. Karena di pajak itu ada orang-orang hebat gitu, ada auditor pajak, kemudian ada akun representatif ya kan, seperti itu. Mereka yang nanti akan menilai ulang gitu loh. Kalau misalkan dia dari omset dia, misalkan orang-orang pajak itu rutin itu melakukan kunjungan ke wajib pajak gitu kan, omset dia sekian, kenapa kok pajaknya bisa seiprit gitu ya kan, nanti bisa dihitung tuh ya kan, berarti nanti ada kekurangan pajak. Begitu juga sebaliknya, misalkan omsetnya sekian seiprit tapi kok bayar pajaknya besar, nanti bisa ini lagi gitu, di assess lagi itu. Jadi nanti ada yang namanya penyetoran kelebihan pajak. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena sistem pajak ini kan ada self assessment ya, jadi kita menghitung, melaporkan dan membayar sendiri. Itu mungkin di situ banyak yang ketidakjujuran gitu. Tapi memang pajak juga nggak tinggal diam tentunya kan, dia punya sistem sendiri untuk itu gitu, untuk mengatasi wajib pajak yang nakal itu. Dan sekarang mungkin fokus pajak itu mencari sumber pendapatan yang
baru lagi kan seperti itu. Jadi untuk hal-hal itu mungkin mereka sudah punya sistem sendiri yang bisa diandalkan gitu ya. Nah, buktinya kan penerimaan pajak kita selama ini kan selalu di atas target gitu ya, di atas target. Mungkin karena sistem mereka sudah baik gitu kan, sudah baik, dan mungkin pembinaan mereka ke wajib pajak juga lebih intensif lagi gitu kan, sehingga wajib pajak itu bisa sadar apa kewajiban mereka gitu ya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan dana otsus, penurunan kemiskinan. Jadi kalau dana otsus itu kan seperti telah ditetapkan di undang-undangnya bahwa dana otsus itu memang hubungannya tidak berbanding langsung ya dengan penurunan kemiskinan, karena dana otsus itu digunakan untuk lebih ke infrastruktur gitu ya, untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, kemudian juga untuk pengembangan SDM, kemudian kesehatan sosial gitu, seperti itu ya. Mungkin memang dampaknya tidak terlalu banyak terlihat gitu, outputnya itu, tapi outcome-nya diharapkan dengan dana otsus ini, jadi kita bisa mengurangi kemiskinan gitu dengan banyak infrastruktur. Jadi ini kembali lagi ke ke pengelola gitu kan, apakah mereka menggunakan dana otsus itu untuk sebaik-baiknya gitu, sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat gitu, seperti itu ya. Karena memang sudah 15 tahun, ini tahun ke-16 gitu ya. Mungkin bisa dilihat lah gitu bagaimana kondisi kita sekarang ini gitu kan. Mungkin bisa kita awasi gitu ya. Apakah memang terlalu banyak hal yang butuh butuh pengenangan, karena kalau dari beberapa kajian itu memang untuk PAD-nya Aceh itu memang sangat-sangat kurang gitu kan. Kenapa? Karena mungkin sedikit sekali industri-industri yang dibangun di Aceh ini, itu mungkin agak memperlambat pengenangan kemiskinannya di situ gitu ya, karena kan tidak semuanya bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir APBN pro rakyat, pro di mananya ya kan, seperti itu ya. Buktinya apa gitu ya. Jadi kalau lihat dari tadi postur APBN itu kan ada beberapa alokasi yang memang diperuntukkan untuk masyarakat gitu ya. Coba nanti kita lihat di sini nih. Ini. Di sini ada anggaran pendidikan, ya kan? Pendidikan itu buat siapa? Kan ujungnya buat rakyat juga, gitu kan? Bagaimana kita membangun sistem pendidikan yang bagus, mungkin yang modern, gitu kan? Seperti itu. Salah satunya, ya kan? Ini anggaran pendidikan. Ini pasti pro rakyat, gitu kan? Seperti itu. Kemudian perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu biasanya itu untuk membantu masyarakat yang memang berkekurangan istilahnya, ya kan. Ini tidak mesti dalam bentuk uang tunai gitu ya, bisa dalam bentuk subsidi dan lain-lain dan sebagainya. Subsidi itu termasuk juga adalah pro rakyat gitu kan, apalagi sekarang dengan pembatasan bahwa yang bisa memakai misalkan BBM itu cuma misalkan mobil keluaran ini, ya kan, untuk Pertalite misalkan tidak boleh kendaraan ini gitu, seperti itu. Saya kira ini pro rakyat juga. Terus anggaran kesehatan, ya kan, betapa di sini anggaran kesehatan kita anggarkan juga. Jadi dari ini kemudian ketahanan pangan dan sebagainya. Dari komposisi ini, alokasi ini sebenarnya sudah bisa kita lihat gitu kan, di mana pro rakyatnya. Cuma mungkin tidak bisa kita rasakan secara langsung gitu, karena kan anggaran ini
dilaksanakan melalui program-program di beberapa kementerian begitu ya, karena mereka ada target-targetnya gitu. Mungkin untuk sebagian masyarakat ada yang belum bisa merasakan itu secara langsung gitu ya, karena memang tidak serta-merta misalkan kalau misalkan anggaran perlindungan sosial semua orang bisa dapat BLT, nah seperti itu mungkin tidak, tapi bisa jadi kita bisa menerima dalam bentuk fasilitas gitu, dalam bentuk kemudahan gitu ya, seperti itu ya. Oke ya. Mungkin kita sebagai masyarakat ya yang belum merasakan langsung ya, disuruh bersabar ya Pak ya. Disuruh bersabar, mana tahu nanti kita akan merasakan dampaknya walaupun tidak langsung, mungkin dari Pak Iman katakan dari fasilitas ya yang kita gunakan Pak ya. Baik, dengan berakhirnya tadi ada yang banyak bertanya gitu ya. Itu siapa aja tadi yang angkat tangan yang mau bertanya? Ya, yang mau bertanya siapa? Jadi kalau ya berarti supaya tidak sia-sia saya yang bertanya ya. Oke. Sekarang dibalik ya Pak ya. Jadi Pak Iman yang bertanya. Karena tadi kan udah angkat tangan ya kan, supaya tidak sia-sia ya kan. Jadi biar kami yang bertanya ya kan, seperti itu kan, angkat tangan. Ya, Mungkin nanti siapa, De Aisyah ya. De Aisyah, coba pertanyaannya De Aisyah ya kan. Ayo tadi siapa berdiri yang tadi angkat tangan? Siapa tadi yang mau bertanya? Yang tadi mau bertanya, sana yang mau ditanya siapa? Yang tadi udah angkat tangan ya? Ayo ya. Ini Gak apa-apa. Ini pertanyaannya mudah. Ayo. Pertanyaannya mudah. Kalau nggak bisa jawab tetap dapat hadiah kan? Gimana Pak Iman? Ya udah dicatat malaikat tadi ya, kan angkat tangan tuh kan, nggak bisa bohong nanti ya. Ada yang udah pegang mic-nya ada? Oke. Jadi siapa nama kepala KPPN Banda Aceh? Yang lengkap ya, yang lengkap. Ayo, bapaknya di depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misratul Umrah. Nama Bapak Imam Hafiz SS MR. Gimana Pak Iman? Mohon maaf saya. Tetap dapat door prize Pak? Dai-nya nggak apa-apa deh. Oke, selanjutnya siapa? Kita Tadi yang depan itu tuh, Oh, dua yang tuh, depan. ada itu. Ayo, yang baju ini kerudung coklat ini. Kasih ke adek ini deh, yang cowok ini nih, yang di belakang. Enggak, Daisah ini dulu, Daisah nih. Oh, yang mana? Ini. Dua Oh iya, nih. boleh. Kan, yang kerudung coklat sama yang ini, apa namanya, krem. Ayo berdiri. Ya. Pak Iman request mahasiswi yang berkerudung coklat atau krem ya. Siapa ya? Dua-duanya tadi. Dua-duanya. Siap-siap ditanya ya. Oke, pertanyaannya ya. Sebutkan fungsi APBN. Satu aja nggak apa-apa, nggak usah 6-6-nya. Yang nyimak insya Allah bisa jawab nih. Fungsinya yaitu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan pembelanjaan. Terus ada pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Terus ada untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oke. Mungkin udah dielaborasi sendiri gitu ya fungsinya. Ya, tadi ada alokasi, distribusi, pengawasan, seperti stabilisasi seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya kan.
Karena apa namanya, kalau tidak salah dulu tidak tahu yang benar ya kan, seperti itu. Jadi tetap dapat Pak? Dapat. Oke. Ada 6 Nah, sebelahnya ya, Pak, tadi udah angkat tangan loh. Ayo. Ayo berarti yang sebelahnya Nah, sekarang sebelahnya ya. ya. Biar beban kami agak ringan nanti pulang ke kantor ya. Siapakah nama Wakil Menteri Keuangan kita saat ini? Wakil Menteri ya. Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalis Ramita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Jadi nama Menteri Keuangan kita saat ini adalah Wakil Kementerian Keuangan saat ini adalah Su'ahasil Nazara MSc PhD. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apakah benar Pak Iman? Mendekati lah ya, Suhasil Nazara ya. Oke. Jadi dapat apa enggak Pak door prize-nya? Dapat. Tetap dapat ya, oke. Pak Iman ini sosok yang sangat dermawan ya. Jadi walaupun salah ataupun kurang tepat tetap diberikan hadiahnya ya. Karena kesalahan itu merupakan apa namanya, proses pembelajaran juga Bu, ya kan betul. Setuju ya, sobat muda sekalian. Baik, ada lagi? Ada berapa lagi hadiahnya? 5 ya? Oh, 5 lagi ya Pak 5 ya? lagi, ayo. Oke, siapa lagi nih adik yang depan ya? Nah, ayo. Mungkin mic-nya boleh dikasih adik-adik panitia. Mic-nya sekarang posisinya di mana? Tapi izin sebentar ya. Dari tadi kita mendengarkan pertanyaan dari kakak tadi. Mungkin kakak tadi bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Mutmainah. Biasa dipanggil Aisyah. Dan ya, saya bekerja di KPPN. Oke, mic-nya udah dapat? Kak Aisyah. Tadi yang berdiri siapa deh? Udah berdiri? Silahkan. Ya, kita... itu yang belakang tuh. Yang depan dulu, silahkan. Ada berapa orang? Pertanyaannya adalah, apa saja jenis-jenis TKD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Syakura. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Jadi jenis-jenis TKD itu ada, pertama ada dana alokasi umum, kedua ada dana alokasi khusus, kemudian ada dana bagi hasil. Oke, udah cukup, 3 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa? Tadi ada yang berdiri di belakang? Nggak jadi? Ada lagi? Oh, yang itu deh, yang perempuan di depan tuh. Oke. Sebutkan struktur KPPN Banda Aceh. Oh, oke, diulang ya. Sebutkan struktur KPPN Banda Aceh. Ada? Tahu? Ya, lanjut.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Struktur organisasi KPPN di Banda Aceh. Itu yang pertama, sebagian umum, seksi pencairan dana, seksi bank, seksi verifikasi dan akuntansi, dan seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Ya, terima kasih. Walaupun udah ada ya jawabannya di depan, luar biasa. Pak Iman sangat-sangat baik hati. Oke, kalau salah masih keterlaluan ya kan. Kalau tetap aja salah keterlaluan ya kan. Baik, pertanyaan 3 terakhir ya. Ya Pak Iman ya. 3 terakhir. Udah ada yang pegang mic-nya? Pertanyaannya, naik berapa persen belanja pemerintah pusat 2024 dari tahun 2023? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7,4%. Ya, bentar ya, kita cek dulu ya. Jawabannya benar apa tidak? Benar ya Pak Iman ya? Mungkin lebih tepatnya kalau 7 itu untuk pengeluaran ya. Tapi kalau untuk APBN-nya 6,4 ya. Untuk belanjanya saja naiknya 7 gitu. Oke. Ini tetap dapat juga ya. Tetap dapat. Baik, 2 terakhir. Pertanyaan 2 terakhir. Ada? Ayo, jangan malu-malu, soalnya mau salah atau benar tetap dapat. Oke, adik yang udah pegang mic ya. Sebutkan 3 saja program belanja pemerintah pusat di tahun 2024. Program belanja pemerintah pusat di tahun 2024. Ini kan ujiannya open book ya kan. Ujiannya open book. Ujiannya ini open book nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BID akan menjawab pertanyaan. Yang pertama ada anggaran pendidikan, yang kedua anggaran perlindungan sosial, yang ketiga anggaran infrastruktur, yang keempat anggaran tahanan pangan, dan yang terakhir anggaran kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir, pertanyaan yang terakhir. Siapa yang pegang mic-nya? Udah ada yang pegang mic-nya? Udah ya? Pertanyaan paling mudah sebagai penutup ya. Siapa Menteri Keuangan saat ini? Ya, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia izin bertanya. Saya Taskia izin menjawab. Sri Mulyani Kak. Nama panjang Ibu Sri Mulyani? Iya. Sri Mulyani Indrawati. Oke. Tepuk tangan buat semuanya, buat yang udah jawab, buat kita, dan terutama buat Pak Iman dan Ibu Moderator. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, terima kasih ya. Jadi sudah selesai ya sesi pertanyaan yang diberikan oleh KPPN. Jadi ini ceritanya KPPN berbagi rezeki ya. Jadi semuanya dapat hadiah. Baik, sobat muda sekalian, setelah mendengar paparan dari materi kita dan juga diskusi yang sangat menarik, ya, kita tahu bahwa APBN itu sendiri bertujuan untuk
APBN itu sendiri adalah tujuannya untuk menganggarkan keuangan negara untuk mencapai target-target sasaran yang sudah ditentukan. Demi apa? Demi kesejahteraan rakyat. Nah, kami berharap sobat muda sekalian setelah mendengar kuliah umum hari ini dapat lebih memahami, mengenal lebih jauh mengenai APBN, dan kami juga berharap sobat muda selaku generasi penerus ya dapat berkontribusi aktif mengawal akuntabilitas APBN untuk mewujudkan pengelolaan APBN secara transparan dan akuntabel. Dan kami juga berharap ya, mungkin di antara sobat muda bisa jadi duta APBN atau duta keuangan negara yang dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat luas sehingga bersama-sama dapat mengawasi bagaimana keuangan negara ini disalurkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang langsung menonton TV. Sekian acara hari ini. Semoga kuliah umum ini menginspirasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara kami serahkan kembali kepada MC. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Mutia, SPDI MSJ yang telah memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada hari ini. Serta terima kasih banyak kepada Bapak Iman Haidir, SSOS MM yang telah membagikan ilmu pengetahuannya mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara dan juga daerah. Baik, sebelum acara kita tutup, ada sedikit bingkisan dari KPPN Banda Aceh untuk Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri dan kepada moderator kita untuk hari ini. Mohon mengambil tempat di depan panggung. Baik, terima kasih banyak. Sebelum acara kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh petinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri untuk mengambil tempat di depan panggung. Dan kepada seluruh peserta kuliah umum, mohon berdiri di tempatnya masing-masing. Kepada seluruh pimpinan dan juga dosen boleh mengambil tempat langsung di depan ini aja Pak, nggak apa-apa.
peserta bangun semua ya biar nampak. Gaya bebas. Baik, dengan berakhirnya sesi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada KPPN Kota Banda Aceh dan Prodi Ilmu Ekonomi FEBI UIN Araniri Banda Aceh yang telah mewujudkan acara Treasury Goes to Campus dan Studium General kali ini. Saya Istia Fazalika selaku Master of Ceremony mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara Treasury Goes to Campus dan Studium General Prodi Ilmu Ekonomi lainnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.